Tahun ajaran baru 2020-2021 segera dimulai. Sejumlah daerah bersiap menyelenggarakan program penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong setiap pemerintah daerah untuk melaksanakan PPDB tahun 2020 secara dalam jaringan dan luar jaringan di masa pandemi COVID-19 ini. Sebanyak 10,9 juta calon peserta didik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan diproyeksikan akan mengikuti program penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2020. Dalam telekonferensi bersama PLT Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad, staf ahli bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan Katarina Girsang, pada tanggal 28 Mei 2020, pemerintah mendorong PPDB tahun 2020 dilaksanakan secara daring dan luring. Pemerintah daerah dan sekolah dapat merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, prinsipnya bahwa pertama pelaksanaan PPDB sesuai dengan Permendikbud dan 2 SE tersebut ya. Kita minta dalam pelaksanaan COVID ini dilaksanakan secara daring. Ya, karena memang pada prinsipnya pelaksanaan PPDB secara daring itu sudah kita minta atau dilaksanakan mulai tahun 2017 dengan Permendikbud PPDB yang pertama nomor 17 tahun 2017. Jadi kalau pemerintah daerah sudah melaksanakan PPDB secara daring, seharusnya tidak masalah pada masa COVID ini. Yang kedua yang mungkin menjadi masalah ketika metode luring atau yang kehadiran langsung yang berada di sekolah ya karena daerah remote area maupun mungkin ada beberapa hal yang tidak memungkinkan ketidaksiapan daerah untuk melaksanakan daring. Ini mungkin yang menjadi hal yang perlu dipersiapkan lebih lanjut dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020-2021. Ya, tentu saja sesuai dengan yang diperintahkan dari Bapak Presiden ya dan tim gugus COVID-nya sendiri bahwa pelaksanaan jika memang tidak dapat dihindari adanya pelaksanaan yang harus melakukan pertemuan langsung, maka untuk metode luring tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan kita tahu penyediaan masker itu penting atau yang disiapkan oleh sekolah maupun oleh peserta didik yang bersangkutan. Yang kedua menjaga jarak, lalu menyiapkan hand sanitizer ya, dan tidak melakukan kerumunan. Oleh karena itu dalam metode luring yang kami harapkan adalah kesiapan pemerintah daerah untuk jauh-jauh hari menyampaikan pelaksanaan PPDB-nya dilaksanakan secara luring. Sehingga juga membagi waktu ya sehingga tidak terjadi kerumunan yang mungkin lebih mempersulit pengaturan menjaga jarak karena ini akan tergantung dari space yang ada. Terkait pelaksanaan PPDB secara daring, Hamid Muhammad mengatakan bagi daerah dan sekolah yang memerlukan bantuan teknis mekanisme PPDB secara daring, Kemendikbud melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud menyediakan bantuan teknis berupa layanan data dan layanan aplikasi. Pusdatin ini memang diminta untuk menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Nah, untuk sementara ini yang dilayani ini fokus ke kabupaten kota, jadi SD dan SMP. Karena yang provinsi ini relatif sudah online ya, sudah daring selama ini. Pusdatin akan menyediakan data awal PPDB berupa data peserta didik baru pada pendidikan anak usia dini, kelas 6 sekolah dasar, Madrasah Ibtidaiyah, kelas 9 sekolah menengah pertama, Madrasah Sanawiyah, dan peserta didik sekolah luar biasa sesuai wilayah kabupaten, kota, atau provinsi yang bersumber dari data pokok pendidikan Kemendikbud dan Education Management Information System Kementerian Agama. Pemberian data awal dilaksanakan melalui 3 layanan antara lain, jaringan backbone bagi kabupaten kota atau provinsi yang sudah memiliki MOU, protokol API atau Web Service layanan unggah data bagi kabupaten kota atau provinsi yang memiliki sistem PPDB daring,
serta unduh data awal peserta didik tingkat akhir bagi kabupaten kota atau provinsi yang tidak memiliki backbone atau protokol API web service. Hamid menambahkan, pemerintah daerah yang telah menerbitkan Juknis PPDB dari 514 kabupaten kota, ada 317 kabupaten kota yang sudah menerbitkan Juknis PPDB. Sedangkan sisanya 197 kabupaten kota hingga saat ini belum menerbitkan Juknis. Adapun daerah yang bisa melaksanakan PPDB secara daring hanya 221 kabupaten kota. 177 kabupaten kota diantaranya dibantu Pusdatin Kemendikbud untuk proses daringnya. Sementara itu, 293 kabupaten kota lainnya melaksanakan PPDB secara luring. Yang sudah menerbitkan kebijakan PPDB, jadi yang sudah menerbitkan Juknis oleh Pemda, ini dari 514 kabupaten kota, itu ada 317 kabupaten kota. 197 kami masih terus menunggu, dan ini umumnya berada di Indonesia Timur, yang kami tetap terus tunggu sampai pertengahan bulan Juni kira-kira. Kemudian yang bisa melaksanakan PPDB secara daring, secara online, ini juga tidak sampai separuhnya ya, 221 kabupaten kota. Selebihnya ini masih daring. Masih luar jaringan ya. Luar jaringan, tetapi ada 197 yang kami masih tunggu, itu apakah daring atau luring. Kemudian ada 177 kabupaten kota ini yang dibantu sistem PPDB daringnya itu oleh Pusdatin. Jadi cukup banyak yang kita bantu. Nah ini kalau tingkat provinsi untuk SMA SMK, 14 provinsi semuanya sudah PPDB secara daring. 19 provinsi ini PPDB campuran, daring dan luring. Ada satu provinsi yang belum melaporkan sampai sekarang, yaitu Papua. Jadi ini hasil rakor kira-kira 3 minggu yang lalu. Berikut rincian daerah yang telah menerbitkan Juknis PPDB. Adapun provinsi yang akan melaksanakan PPDB secara daring adalah sementara provinsi yang melaksanakan PPDB secara daring dan luring antara lain Tim Liputan, Televisi Edukasi.